Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam hari ini saya akan membahas mengenai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Seputar pekerjaan tetap akan membahas mengenai pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan bermanfaat bagi rekan-rekan atau yang sedang mencari informasi tentang ini. Kemarin saya berbicara tentang perbankan, tapi kali ini tentang KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jadi KPU, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, wakil presiden, kepala daerah, baik tingkat kabupaten dan kota. Nah, ini merupakan sebuah organisasi yang terstruktur baik dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Saya hanya akan fokus pada kali ini langsung ke tingkat kabupaten atau kota. Kebetulan pada saat ini saya adalah salah satu panitia pemungutan suara PPS disingkatan di salah satu kabupaten kota, yaitu membantu tugas KPU dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Nah, di sini kita akan membahas apa saja pekerjaan PPS, tanggung jawab, serta rekan-rekan atau teman-teman dalam suksesi pemilu 2024. Jadi, PPS itu adalah tingkat paling rendah, paling bawah kalau kami bilang. Di atas PPS itu ada namanya PPK. PPK itu apa? PPK adalah panitia panitia pemilihan kecamatan. Singkat PPK, disingkatnya PPK. Kemudian di atas PPK itu ada KPU kabupaten kota. Nah, kami di sini bertempat atau berkantor di kelurahan setempat. Jadi penempatan itu berdasarkan kelurahan-kelurahan kami sendiri. Misal di kelurahan Mangga, maka yang diprioritaskan adalah warga atau masyarakat setempat di kelurahan Mangga. Nah, di sini kita akan membahas mekanisme kerja ya. Pertama kali setelah dilantik, panitia pemungutan suara bertugas untuk membentuk sekretariatan. Sekretariatan itu tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu panitia pemungutan suara dalam suksesi pemilu nanti. Jadi, siapa yang merekrut anggota sekretariatan, tugas pertama kami itu 7 hari setelah pelantikan, maka kami punya tugas itu membentuk sekretariatan. Atau 1 minggu ya, 1 minggu setelah pelantikan kami bertugas untuk membentuk dan merekomendasi 3 orang sekretaris dan 4 staf pembantu di ranah PPS tingkat kelurahan. Kemudian setelah pembentukan sekretariatan, setelah kami merekomendasikan 3 sekretaris dan 4 staf, maka itu akan ada surat pengantar kepada panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang akan melampirkan surat rekomendasi ke KPU kabupaten kota. Kemudian setelah disetujui, maka akan dipilih 1 orang sekretaris dan 2 orang staf ya, 1 orang sekretaris, 2 orang staf yang akan di SK-kan ke kelurahan tersebut. Siapa yang meng-SK-kan? SK-nya itu adalah lurah menerbitkan berdasarkan JDIH PKPU di tahun 2022. Setelah pembentukan sekretariatan,
Kemudian tugas kedua adalah membentuk Pantarli, Panitia Pemutakhiran Data Antar Pemilih. Itu nanti tugasnya adalah pembentukan DPS. Jadi susunannya adalah DPS, DPS HP, kemudian baru nanti akan DPT. Nah, kami mengambil Pantarli itu misal di Kelurahan Mangga itu ada sekitar 7 TPS atau 8 TPS. Jadi kami merekrut 8 orang anggota. Jadi satu TPS itu satu Pantarli. Dari mana kami merekrut? Kami merekrutnya itu berdasarkan warga setempat ya. Misalkan di TPS 1 RT 1, maka nanti yang diprioritaskan adalah warga setempat. Jadi kami memberikan pengumuman itu berupa mungkin memberitahukan pihak kelurahan, memberitahukan kepada RT, rukun tetangga setempat, ketua RT atau ibu RT-nya. Nanti pengumuman untuk pendaftaran Pantarli. Pada masa 2023 untuk suksesi 2024, Pantarli itu masa kerjanya 2 bulan ya. Masa kerja kontraknya 2 bulan. Kontrak ya, tapi bekerjanya cuma sebulan. Jadi digaji itu 2 bulan. Jadi honor mereka itu sekitar 1 jutaan untuk 1 bulan. Nah, di sini kita membahas mengenai panitia pemutakhiran data. Kami memberikan surat pendaftaran untuk masyarakat itu 17 tahun minimal sampai 60 tahun, 55 tahun lah, itu usia produktif, karena di sini tugasnya di lapangan ya. Jadi kita fokus untuk orang-orang yang bisa aktif atau mengenal daerah tersebut untuk mendata seluruh warga masyarakat untuk penentuan daftar pemilih sementara sebelum penetapan DPT. Tugas 8 Pantarli itu adalah mendata warga di RT-RT atau tempat pemungutan suara yang berada di lingkungan kerja kami. Siapa yang mengakomodir? Pantarli itu yang mengakomodir atau yang bertanggung jawab langsung adalah panitia pemungutan suara. Saya di sini selaku ketua panitia pemungutan suara di salah satu kota, itu adalah tugas saya mengakomodir ya, memantau dalam tempo seminggu sekali lah ya, untuk mengecek, mengikuti, membantu Pantarli kami dalam pendataan. Nah, yang pertama adalah pembentukan sekret, kemudian pembentukan Pantarli. Oke, sampai di sini dulu. Nanti akan saya bahas di part 2 tentang tugas dan tanggung jawab PPS itu apa aja.